di podcast Caca dan di episode kali ini kami kedatangan bintang tamu lagi Kak Rian Wibawa ya. Hai. Nah, teman-teman, Kak Rian ini merupakan salah satu lulusan terbaik di Undiksa. Nah, bisa kenalan dulu Kak ke teman-teman. Oke, jadi sebelum aku perkenalan, jadi sedikit aku istilahnya kayak nyapa kalian dulu ya. Hai semuanya, sobat Caca. Sebelumnya Caca itu apa sih? Oh, buat teman-teman yang nggak tahu nih, Caca itu artinya cakap-cakap. Jadi kita podcast ini kita ngomong aja itu loh. Oke, jadi aku sapa kalian dulu ya. Hai sobat Caca gitu. Habis itu baru aku perkenalan. Jadi kenalin, nama aku tuh Rian Wibawa. Akrab dipanggil Rian, kadang Ian, kadang Dora, kadang dan banyak lah, kadang juga dipanggil Inces gitu ya. Aku nggak ngerti, mungkin kayaknya aku tuh aura-aura bintang atau aura-aura princess gitu ya, nggak tahu juga sih. Oke. Senyaman kalian aja sih sebenarnya, yang penting aku nyaut, jadi itu aku nyaman dipanggil kayak gitu. Itu aja sih, mungkin itu aja sih perkenalan dari aku. Oh, siap teman-teman. Ya, jadi kita langsung ke podcast kita. Jadi ini nih Kak, aku ada pertanyaan. Jadi dari aku sempat scroll di Instagram atau apa, jadi aku lihat-lihat komentar-komentar masyarakat itu tentang apa yang terjadi di kakak itu loh. Jadi masyarakat kita itu khususnya di Beleleng nih ya, jadi mereka itu kayak mandang ke sebelah mata gitu loh. Jadi aku bukannya gimana, tapi aku kasihan juga. Jadi aku kasihan, kita itu sama, kita sama-sama manusia, kita juga tinggal di satu daerah, jadi kita sama-sama manusia, jadi kita gimana ya istilahnya, aku peduli gitu loh. Jadi gimana sih caranya kakak itu untuk cara kakak menanggapi itu gimana sih? Oh oke. Jadi sebelumnya aku tanya, kamu stalking komen IG aku atau melihat komentar-komentar yang lain yang mirip, maksudnya istilahnya kayak mirip dengan kasus yang terjadi, atau emang ngelihat komentar yang ada di IG aku gitu? Oh, kalau untuk itu aku lihat di gininya sih, sepertinya Komentar di yang kayak lain. di Instagram itu kan ada konten-konten yang ya Oh seperti gitu, itulah. oh ya. Jadi kok sampai kayak gini kayak gitu masyarakat kita itu loh menanggapinya. Jadi menurut kakak sendiri itu gimana sih? Jadi tanggapannya seperti Iya, itu. Oke, jadi karena dilihat dari pertanyaannya gitu ya. Sebenarnya mohon maaf, sebenarnya gitu ya, aku ngeliat kayak komentar-komentar itu, sebenarnya aku kadang ngalamin itu juga, kadang enggak juga gitu. Maksudnya dibilang netral aja, jalan aja gitu. Maksudnya kadang aku pernah nih, jadi aku sedikit cerita ya. ya, Maksudnya pernah aku juga kayak di kolom komentar gitu, ada yang kan aku ngepost di mana aku lagi pakaian dance. Nah, pakaian dance di bulan itu terkenal kan dance cewek-cewek semua kan. Nah, itu kan pasti kalau udah ada cowok pasti yang ngikutin yang ceweknya, jadi aku pakaian nggak si cewek-cewek banget sih, cuman pakaiannya tuh tetap pakaian dance tapi ke make upnya tuh looknya look wanita gitu. Nah, habis itu ada yang ngomong, ih kok cowok kayak gini sih, melambai dan sebagainya. Nah, awal aku tuh kayak, loh kok direspon kayak gini, bukannya seneng atau bukannya terhibur, malah netizen tuh malah julid gitu lah. Jadi aku pribadi nanggapinnya ya udah sih, yang penting, jadi pribadi aku kayak gini mikir, dengan dia komen kayak gitu jadi jatuhnya aku semakin terkenal gitu sih sebenarnya. Tapi kalau di keterusan terus kayak gitu, jatuhnya kita memberikan dia peluang untuk membuli seseorang kayak gitu. Tapi harusnya kita, kalau dia sampai udah ke tahap pembulian, baru kita mau nggak mau kita harus istilahnya kayak marahin lah, negur gitu, kok kita tuh nggak kayak gini. Jadi kayak berikanlah dia teguran atau balasan gitu, biar nggak terusan kayak gitu. Tapi kalau dia masih sebatas kayak bercanda dan masih masuk di logika manusia gitu, nggak sampai pembulian gitu, ya udah flat aja gitu, ya udah jalan aja gitu, nggak sampai istilahnya kayak ada balas dendam bentrok gitu, nggak. Tapi kalau benar-benar kayak ada kasus pembulian sampai dia ngajak berantem, terus kayaknya kita tuh kayak ceros-ceros terus adu mulut, baru mau nggak mau kita keluarkan teguran gitu sih. Tanggapan dari aku. Terus masalah yang dibilang tadi itu kayak peduli gitu ya, sebenarnya boleh sih kalau kita peduli, cuman saran aku pribadi, kepedulian manusia tuh kan biasanya ada kayak respect gitu ya. Ya kita boleh respect ke orang lain, tapi kita lihat diri kita juga sendiri ya, kita tuh udah bagus nggak gitu. Jangan sampai terlihat kita peduli sama orang tapi diri kita juga dilupain gitu loh. Padahal kita juga sebenarnya manusia tuh ada yang memang peduli sama orang, tapi dia tuh nggak peduli sama dirinya sendiri, sampai dia juga kena bully juga gitu loh sama orang lain. Biasanya orang manusia tuh kan banyak yang sering dibully, walaupun
hanya sebatas bercandaan gitu, kayak ngejek inilah ngejek itu, padahal itu sebenarnya dia ngebully, tapi orang tuh bilang udah tuh bercanda. Jadi berawal dari kata bercanda akhirnya kasus pembulian. Sebenarnya kayak gitu sih, tapi intinya tergantung dari pribadinya sendiri. Kalau misalnya itu dia nggak sampai, menurut maksudnya kalau yang dibully itu nggak merasa kayak gimana ya udah flat aja. Tapi kalau misalnya dia merasa itu pembulian, mau nggak mau ya harus keluarkan teguran kayak gitu, biar nggak keterusan gitu. Saya kalau keterusan tuh bahaya, bisa terus jadi ada peluang buat dia ngelakuin hal-hal yang nggak baik kayak gitu sih tanggapanku. Ya terima kasih Kak. Ya. Jadi berdasarkan yang aku dengar tadi, jadi kita harusnya itu lebih gimana ya tadi, lebih care lagi gitu maksudnya. Iya benar, kayak boleh sih peduli Ya, tapi gitu. sebenarnya lihat dari diri kita dulu Ya, sendiri kita gitu dari sendiri kan, ya. gitu ya. Lihat dulu kita apakah kita harus peduli dengan orang itu dulu, Ya. atau kita misalnya gini, kita lihat diri kita nggak dibully nggak gitu sama orang. Takutnya kalau kita peduli nanti kita tuh ikut campur istilahnya, ntar kita yang kena, jadi gitu loh maksudku. Jadi kita yang kena kan kita bahaya, jadi maunya kita peduli sama orang malah kita yang dibully gitu. Ya udah, kalau masa itu sebatas candaan ya udah biarin. Kalau benar-benar dia sampai gitu, mau nggak mau kita keluarin teguran juga buat orang yang lakuin itu gitu Siap, maksudku. Kak. Terima kasih. Ya. Jadi tadi kan sudah kita bahas gininya nih. Nah, aku lagi satu pertanyaan buat menurut Kakak nih, buat aku ambil contoh salah satu gini deh. Aku dapat lihat konten-konten kayak Kakak kenal Mimi Peri kan? Tahu. Dia itu bikin kostum-kostum yang ya gimana ya? Keren-keren lah pokoknya menurutku ya. Iya benar. Dia gitu, tapi ya tahulah di balik itu dia bikin kostum-kostum itu pastilah ada hujatan-hujatan Iya benar, kayak gitu. benar. Ya, aku lihat-lihat komen-komen dari netizen itu wah negatif, tapi dia berusaha untuk wah ini aku loh, ini aku Mimi Per ini bagus loh, Iya, maksudku ngerti. menginspirasi loh, aku bisa berkarya loh walaupun aku ini gitu loh. Menurut Kakak untuk orang-orang seperti itu biar mereka bukan gimana-gimana ya, tapi biar mereka mau menunjukkan di bidang karya mereka, misalkan seperti aku ambil contoh dari artis Ivan Gunawan. Iya, Dia benar. kan desainer baju tuh Iya, bagus benar. kan. Iya. Biar mereka itu tetap bisa berkarya, biar nggak dihujat, itu gimana sih menurut Kakak itu? Sekitar tips ya. Iya, Oh, tips oke. dikit aja. Berarti menurut aku pribadi, kalau emang kalian seperti istilahnya kayak gini, kalau kita punya bakat ya jangan setengah-setengah lah. Menurut aku ya kan, mungkin karena Mimi Peri itu aku pas telusuri itu juga aku sering lihat-lihat sih apa sih Mimi Peri itu kayak gimana. Nah Mimi Peri itu kan dia hanya melakukan itu sebatas yang dia punya gitu kan. Dia memakai gaun-gaun dari daun-daunan kayak gitu kan. Mungkin karyanya dia tuh karena belum, mohon maaf nih, mungkin karena dia belum punya uang ya, jadi dia memakai hal yang sederhana gitu. Tapi sebenarnya itu adalah ide yang luar biasa loh. Jarang loh orang itu punya ide dipakai dengan barang-barang yang sederhana, bahkan kayak kaleng-kaleng bekas dipakai, tapi sebenarnya bagus, cuman yang dia tempat dan situasi yang dia lakuin itu aja nggak tepat gitu. Harusnya dia tuh ikut di event-event sih harusnya, menurut aku pribadi. Kalau emang udah punya bakat, harusnya dalam diri tuh kembali ke niat ya. Kalau dia emang niat buat ngelakuin karya, ya udah kita ikut event yang memang mengadakan kostum-kostum kayak pembuatan kostum gitu kan. Iya. Ada tuh event-event yang menggunakan kostum daur ulang. Nah, Iya. pada saat itulah kita tunjukkan bakat kita di sana. Kalau emang dia yang dia tunjukkan tuh karya dalam bentuk daur ulang gitu, udah di sana tunjukkan. Tapi kalau dia memang punya budget yang tinggi kayak model Ivan Gunawan kayak tadi dibilangnya, dia kan karena punya budget yang tinggi, di samping itu dia artis kan ya. Jadi uangnya dia nggak sedikit lah, banyak gitu. Jadi budgetnya dia banyak. Jadi dia menggunakan bahan-bahan yang memang khusus untuk baju gitu. Jadi fashionnya dia tuh emang benar-benar fashion untuk artis, untuk event-event apa, maksudnya kayak bintang tamu kayak gitu. Jadi tergantung dari niatnya sendiri sih. Kalau emang dia hanya sebatas hiburan untuk menghibur dirinya sendiri, saya kurang tahu sih sebenarnya Mimper itu dia menghibur dirinya sendiri atau hiburan untuk orang lain sih kurang tahu. Tapi kalau dilihat sih sebenarnya dia tuh orang yang memang benar-benar suka akan karya sih. Sampai dia juga buat lelucon-lelucon gitu. Kadang juga ngehibur orang lain dengan ketawa-ketawanya dan kayak nggak jelas lah, itu random gitu loh, random aja dia gitu. Tapi menurut aku pribadi harusnya orang-orang tuh janganlah ngehujat gitu. Seharusnya kalau pengen ngehujat kita lihat dulu, nggak tahu sih karena netizen Indonesia kita kan nggak tahu namanya manusia ya, pasti
saya pun kadang-kadang juga kalau misalnya ada orang yang lucu, saya kadang-kadang juga hujatin. Namanya manusia tuh itu udah punya ada sikap yang nggak baik sama baik ya, emang udah punya dalam diri. Jadi intinya kita harus kontrol aja sih, kita tuh ngehujat dia tuh buat orang dia down atau enggak. Coba bayangin dia tuh ada di posisi Mimi Peri, gimana sih rasanya, harusnya kayak gitu dong mikir, jangan sampai. Tapi syukurnya Mimi Peri itu nggak sampai down gitu ya, sampai dia terus berkarya gitu. Jadi saya agak kagum dan bener-bener support gitu loh, orang kayak Mimi Peri yang benar-benar kena hujatan, bahkan dia pakai bahan-bahan seadanya gitu, dia sampai benar-benar viral. Saya salut, tapi di samping itu saya agak kecewa sama netizen sampai ngehujatnya tuh parah gitu ya, sampai bilang gaunnya jelek, terus habis itu dia melambai kayak gini ya. Kalau misalnya melambai itu ke karakternya orang masing-masing ya, kita nggak bisa maksain. Kalau dia pengen ngerubah ya silakan, kalau enggak ya udah gitu. Jadi menurut aku sih tanggapan aku tentang hal itu tergantung dalam dirinya si Mimi Peri sama si yang hujat aja sih. Karena aku nih sebelumnya aku tipikal anak yang nggak kurang peduli lah sama lingkungan gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya gini ya bisalah jawab semampuku aja. Kayak gitu aja sih dari aku. Iya, terima kasih Kak. Buat tadi gini juga tipsnya juga Iya benar. buat kita gimana seperti buat apa namanya? Bikinnya Karya gitu. kalau karya tuh bikin apa namanya? Niatin Iya, dulu, iya, dulu. niatin Kita dulu bikin sih. karya dulu. Jadi sekian saja. Rolling. Baik. Baik, sekian obrolan kita di podcast Caca di episode kali ini. Jadi terima kasih buat Kak Rian sudah hadir di podcast ini. Jadi teman-teman nantikan lagi episode-episode lainnya di podcast Caca. Jadi Sampai jumpa. bye. Ya, berarti terima kasih juga udah undang aku. Terima kasih, dadah.